Saya juga mendapatkan salah satu artikel di tahun 2014 pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI, ini menyebutkan bantahan bahwa NI ini ada di Al Zaitun. Oh, jadi kalau ada NI KW 9 di Al Zaitun saat itu juga akan saya tangkap, kata Pak Muldoko. Di sini Pak Muldoko menyebutkan bahwa 1000% tidak ada yang berpikir radikal di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Terserah mau difatwai oleh majelis ulama haram maupun makruh maupun halal, majelis ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita harus merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Mas Cu Channel. Beberapa hari lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya berita dari Pak Muldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Dalam pernyataannya, beliau mengungkapkan bahwa Ponpes Al Zaitun tidak ada kaitannya dengan NII KW 9. Nah, sebelumnya kita simak dulu videonya. Saya juga mendapatkan salah satu artikel di tahun 2014 pada saat Pak Mul menjabat sebagai Panglima TNI, ini menyebutkan bantahan bahwa NI ini ada di Al Zaitun. Dasar dari Pak Muldoko sendiri mengatakan atau membantah hal itu? Kalau nyata-nyata di Al Zaitun ada NI berkembang, wah itu Pak Panji Gumilang ada orangnya, kenapa tangkap aja, apa susahnya? Nah, jangan hanya menjadi pembicaraan, apalagi sering-sering dalam konteks mendekati pemilu itu selalu diangkat persoalan Al Zaitun. Nah, ini menjadi jangan membuat kegelisahan terhadap anak-anak yang belajar di sana, yang kita berjalan di atas persepsi. Dasar saya waktu itu mengatakan, karena apa? Karena waktu saya jadi Pangdam, saya ingin memastikan ada nggak sih sebenarnya itu. Kalau ada saat itu juga saya tangkap, kan begitu aja. Kan begitu. Di sini Pak Muldoko menyebutkan bahwa 1000% tidak ada yang berpikir radikal di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Ya, itu kan ceramah saya kepada anak-anak. Di situ terbesit sebuah keinginan bahwa jangan kalian berpikir tentang radikalisme di Al Zaitun. Jadi kalau dari sini sudah lahir aliran-aliran seperti itu, maka saya pertama yang menumpaskan begitu, karena waktu saya Pangdam begitu. Saya sempat berbincang Pak dengan salah satu perwakilan alumni dari Al Zaitun yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang ada, itu betul ada keterkaitan antara NIKW 9 dengan Al Zaitun, tetapi tidak muncul ke permukaan Pak Muldoko. Artinya keberadaan dari NIKW 9 itu mengitari Al Zaitun. Mereka bahkan memberikan analogi bahwa Al Zaitun ini adalah kapal pesiar begitu ya, sedangkan NIKW 9 ini berada di dalamnya sebagai kapal selam tapi terus nempel. Komentar dari Pak Muldoko sendiri seperti apa? Ya, saya pikir ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama mengenali lebih dalam, ya, mengenali lebih dalam. Karena Al Zaitun kan bukan dari kemarin, Al Zaitun udah lama. Ya, mungkin Bapak Muldoko memiliki dasar sendiri dengan menyatakan bahwa Al Zaitun tidak ada kaitannya dengan NII KW 9. Namun kita juga sebagai masyarakat tentu memiliki dasar yang cukup kuat dengan mengatakan bahwa Al Zaitun memiliki kaitan dengan NII KW 9. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, kita dengan mudah bisa melihat jejak digital melalui internet. Dan bahkan juga MUI sudah melakukan penelitian terkait Al Zaitun pada tahun 2002 yang lalu, di mana MUI mendapati penyimpangan terkait pemahaman dan juga keterkaitannya Al Zaitun dengan kelompok NII KW 9 di tahun 2002 yang lalu. Di sini MUI menemukan adanya indikasi kuat relasi dan afiliasi antara Ma'had Al Zaitun dengan NII KW 9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan juga kepemimpinan. Bahkan adanya pengakuan dari beberapa orang mantan NII KW 9 yang mengungkapkan bahwa Al Zaitun dan juga Bapak Panji Gumilang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang yaitu NII KW 9 di Pondok Pesantren Al Zaitun.
yang cukup untuk menjadikan sebagai dasar bahwa masyarakat mengatakan Pondok Pesantren Al Zaitun itu memiliki keterkaitan dengan NII KW 9 bukan hanya sekedar asumsi dan juga bukan sekedar persepsi belaka. Semuanya ada dasarnya. Oleh sebab itu, kami berharap kepada pemerintah agar segera menindaklanjuti ataupun memberikan tindakan tegas terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun ini jika memang terbukti adanya gerakan NII KW 9 dan juga paham-paham yang menyimpang dari Bapak Panji Gumilang yang sudah menjadi kontroversi ataupun menjadi keresahan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Akan tetapi kita juga dapat melihat bahwa pemerintah cenderung lebih dekat kepada Al Zaitun atau kepada Bapak Panji Gumilang ketimbang kedekatannya kepada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dan sepertinya Panji Gumilang juga tidak menyukai Majelis Ulama Indonesia atau MUI, di mana dia pernah mengatakan kalau tidak merasa keberatan jika tidak berkaitan dengan MUI katanya. Bahkan Panji Gumilang juga tidak mau mengambil fatwa-fatwa dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Terserah mau difatwai oleh Majelis Ulama haram maupun makruh maupun halal, Majelis Ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Jelas sekali Panji Gumilang ini menolak fatwa ulama ataupun Majelis Ulama Indonesia. Padahal seharusnya sebagai umat muslim kita selalu taat dan patuh kepada para ulama selagi dalam koridor kebenaran ataupun ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah penerusnya para nabi. Akan tetapi Panji Gumilang menolak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan mengatakan bahwa mereka bukan Tuhan, mereka bukan nabi, mereka bukan malaikat, seperti itu ya. Padahal dalam surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum di sini artinya memang harus taat kepada pemerintah. Akan tetapi para ulama salaf juga banyak yang mengatakan bahwa ulil amri minkum di sini adalah para ulama. Jadi kita wajib mentaati ulama itu selama dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti itu. Kita harus merdeka. Merdeka, apa namanya? Roh. Kita punya roh kan? Mengapa punya roh? Karena hidup. Merdekakan roh kita ini. Setelah merdeka, akal, punya akal kan? Merdekakan akal supaya pikirannya bagus. Setelah itu merdekakan ilmu. Nah itu namanya manusia merdeka. Itu rahmatan lil alamin. Apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang tadi adalah perkataannya Profesor Farid Wajdi yang dikutip oleh Bung Karno yang mengatakan bahwa Islam itu hanya akan berkembang apabila umatnya benar-benar memperhatikan 3 buah sendi-sendinya, yaitu kemerdekaan roh, kemerdekaan akal, dan juga kemerdekaan pengetahuan. Oleh sebab itulah, Panji Gumilang menolak akan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang juga memahami bahwa hukum terkait halal, haram, makruh, dan mubah itu adalah sebuah belenggu, sehingga Panji Gumilang itu harus memerdekakan ruhnya, harus memerdekakan akalnya, harus memerdekakan ilmunya, seperti itu. Jadi syariat itu dianggap belenggu oleh Panji Gumilang. Makanya di Al Zaitun tidak ada istilah halal haram katanya ya. Yang mau sholat ya silahkan sholat. Yang sholat jamaah juga boleh laki-laki dan perempuan, ataupun di dalam jamaah juga terdapat orang Kristen, seperti itu ya. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun ini, karena di Al Zaitun tidak ada halal haram seperti itu ya. Bahkan Panji Gumilang juga jejak digitalnya sudah pernah terbongkar bahwa dia juga pernah melakukan perbuatan mesum kepada karyawannya ya, seperti itu ya.
Dengan merugikan orang lain, apakah itu yang disebut rahmatan lil alamin seperti yang dikatakan oleh Panji Gumilang tadi? Tentu bukan. Rahmatan lil alamin itu tidak boleh merugikan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu. Itu bukan perbuatan rahmatan lil alamin. Justru dengan ditegakkannya syariat terkait hukum halal, haram, makruh, dan mubah, itu akan membuat manusia jadi tidak sewenang-wenang akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Itu adalah pemahaman liberal yang berasaskan kebebasan yang dibawa oleh Panji Gumilang. Semoga para orang tua santri cepat sadar dan segera menarik santri-santrinya dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan bagi orang tua yang berencana untuk memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Al Zaitun, lebih baik berpikir ulang. Mengingat kontroversi Al Zaitun ini bukan hal yang bisa disepelekan karena menyangkut masalah akidah, jadi kita harus tetap berhati-hati. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.